Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Alwan dari Teknik Informatika E 2023 dengan NIM 2305 1204159. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer untuk tugas sistem operasi. Jadi untuk pengertian komputer itu sendiri, secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan satu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Konsep komponen-komponen komputer ini berasal dari arsitektur von Neumann ketika John von Neumann memaparkan arsitektur pada 1945. Sebelum dilengkapi oleh fitur serba canggih seperti saat sekarang ini. Perkembangan komputer diawali dari sebuah inovasi sederhana yang lahir sejak 1800-an. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Selanjutnya, pengertian komputer menurut para ahli. Komputer adalah alat elektronik yang bekerja secara sistematis dan cermat untuk mengolah berbagai macam data, seperti angka, suara, dan gambar. Menurut Robert H. Blismer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Menurut V. C. H. Macher, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan proses program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan beberapa output informasi. Untuk yang selanjutnya, awal munculnya komputer. Awal munculnya komputer ini tidak lepas dari konsep komponen-komponen komputer ini berasal dari arsitektur von Neumann ketika John von Neumann memaparkan arsitektur pada 1945. Sebelum dilengkapi oleh fitur serba canggih seperti saat sekarang ini, perkembangan komputer diawali oleh sebuah inovasi sederhana yang lahir sejak tahun 1800-an. Komputer ini pertama kali ditemukan 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, yaitu Charles Babbage, yang ada di foto di sini. Nah, mulanya Babbage ini bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine 00 sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Hingga 1890, seorang penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus AS yang dilakukan pada 1880. Selanjutnya, perkembangan komputer. Komputer digital pertama kali mulai dikembangkan pada tahun 1930. Pengembang mesin komputer digital pertama kali adalah Alan Turing, yang ada di foto ini. Dia berhasil mengembangkan sebuah mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Mesin itu kemudian disebut dengan Turing Machine, dengan simulasi gagasan yang juga dia namai uji Turing. Meskipun Turing menjadi pengembang mesin pertama, akan tetapi komputer digital baru dikembangkan pertama kali oleh Konrad Zuse. Insinyur mesin asal Jerman tersebut membuat komputer digital pertama bernama Z1. Sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua, kemudian ketika Perang Dunia tengah berlangsung pada tahun 1943, John Mauchly berhasil menciptakan mesin bernama Electronic Numerical Integrator and Calculator, atau yang bisa disingkat ENIAC. Mesin ini dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat menghitung ribuan masalah dengan cepat dalam hitungan detik. Awalnya mesin ini diciptakan untuk membangun angkatan darat, memprediksi serangan. Perkembangan komputer itu sendiri
terbagi dari 5 generasi, mulai dari generasi pertama hingga generasi keempat yang dipelopori oleh Jepang. Dari generasi setiap generasi terdapat ciri-ciri yang membedakannya. Untuk generasi pertama komputer ini ada di 1946 sampai 1959, masih tabung vakum seperti ini yang ada di foto. Komputer generasi pertama dibuat pada tahun 1946 silam yang menggunakan media tabung vakum sebagai komponen dasarnya. Tabung vakum sendiri merupakan sebuah material yang sangat cepat mengantarkan panas sehingga ini dinilai kurang efektif jika digunakan pada masa sekarang. Selain menghasilkan panas yang berlebih, komputer ini juga membutuhkan daya listrik yang besar untuk mengoperasikannya. Yang lebih mengejutkannya lagi, berat komputer generasi pertama ini ternyata mencapai 30 ton, bahkan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki persegi per tabungnya. Komputer pertama ini bernama ENIAC atau Electrical Numeric Integrator, komputer yang diciptakan oleh Mauchly dan Eicher. Tidak menggunakan bahasa komputer sepopuler sekarang. ENIAC sendiri pada waktu ini menggunakan bahasa mesin, merupakan bahasa pemrograman paling dasar yang dapat dipahami oleh komputer. Dan karena keterbatasan kemampuan, akhirnya membuat komputer tidak dapat memecahkan masalah dalam waktu sekaligus. Sekalipun terbilang sangat terbatas, namun pembuatan komputer generasi pertama tersebut menghabiskan biaya sekitar $1 juta. Untuk selanjutnya, komputer generasi kedua. Komputer ini pada tahun 1959 sampai 1965 menggunakan transistor. Komputer generasi kedua ini tidak lagi menggunakan tabung vakum lagi sebagai medianya, melainkan menggunakan teknologi transistor digadang-gadangkan adalah cikal bakal terciptanya komputer ini. Berbeda dengan tabung vakum yang berukuran besar, transistor sendiri memiliki ukuran cenderung lebih kecil serta tidak menghasilkan panas berlebihan. Dengan menggunakan transistor, otomatis perangkat komputer yang diciptakan bisa berbentuk lebih kecil dibanding sebelumnya. Komputer generasi kedua tidak mewarisi komponen-komponen komputer terdahulunya, sebab bahasa mesin yang dulu digunakan di komputer pertama ternyata juga diganti menjadi bahasa assembly, atau kata lain adalah bahasa simbolik. Dan hal itu tentu utama lebih memudahkan karena penggunaan dan programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Setelah rilisnya komputer generasi kedua, bahasa pemrograman tingkat tinggi juga sedang dikembangkan pada saat itu, seperti halnya Common Business Oriented Language atau bisa disingkat CBOL, dan Formula Translator atau bisa disingkat Fortran. Perubahan bahasa pemrograman tersebut ternyata memberikan dampak efektif untuk komputer sekaligus memberikan manfaat komputasi yang lebih cepat dan akurat. Yang selanjutnya adalah generasi ketiga komputer. Pada generasi ketiga komputer ini ada di tahun 1965 sampai 1971 menggunakan sirkuit integrasi. Komputer generasi 3 ini sudah tidak lagi menggunakan transistor, apalagi tabung vakum, melainkan telah beralih menggunakan teknologi integrated circuit atau ACS. Meskipun demikian, komputer ini mempunyai komponen transistor tidak serta-merta ditinggalkan begitu saja, masih dipakai untuk membantu kinerja komputer generasi ketiga ini, dan yang pasti transistornya tidak lagi berukuran besar, namun sudah diminimalisasikan dan diletakkan pada IC. Satu buah IC itu terdiri dari beberapa resistor, dan kapasitor. Teknologi IC yang dipakai pada komputer generasi 3 dinilai lebih memberikan peningkatan signifikan kecepatan sekaligus efisiensi dari komputer. Komputer pada generasi ini terlihat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan komputer generasi sebelumnya. Sekaligus penemuan ini menjadikan komputer pertama yang menggunakan keyboard dan monitor dengan interface sistem operasi. Perlu diketahui, komputer generasi sebelumnya tidak menggunakan keyboard sebagai sarana penginputannya, melainkan hanya menggunakan kartu berlubang dan pita kertas, yang artinya teknologi pada saat itu tentu jauh tertinggal jika dibandingkan saat terciptanya komputer generasi ketiga ini. Nah, selain ukurannya lebih kecil dari generasi sebelumnya, komputer ini juga relatif lebih murah dan masih dapat dijangkau oleh masyarakat umumnya, dan fotonya ada di sini. Untuk selanjutnya, generasi keempat komputer. Generasi keempat komputer ini pada tahun 1971 sampai sekarang, yang menggunakan microprocessor. Terlahirnya pada generasi keempat
keempat adalah komputer berjenis microprocessor yang bahkan masih digunakan hingga sekarang dan yang masih kita lihat pada umumnya. Microprocessor sendiri menggabungkan beberapa komponen menjadi satu dalam chip yang kecil. Chip tersebut terdiri dari ribuan transistor dan elemen sirkuit lainnya yang dihubungkan menjadi satu. Artinya secara otomatis hal itu juga membuat sebuah komputer berukuran kecil. Perkembangan komputer generasi 4 ini dibuat dan dicetuskan oleh Intel, salah satu perusahaan teknologi yang menciptakan chip Intel 4004 yang kemudian menjadi cikal bakal komponen inti dari perangkat komputer. Sedangkan yang menciptakan komputer modern untuk pertama kali adalah perusahaan IBM yang didesain khusus untuk penggunaan rumahan. Lalu menyusul Apple dengan komputer Macintosh-nya pada tahun 1984. Perkembangan teknologi komputer yang dirasa sangat cepat itu tidak langsung melahirkan ide untuk menciptakan sebuah jaringan komputer, yang mana kemudian mengarah pada kelahiran internet. Selain itu, komputer generasi keempat ini sendiri juga telah menggunakan mouse dan diciptakannya graphical user interface atau GUI. Dan kemajuan-kemajuan lainnya itu membuktikan bahwa semakin maju teknologi, maka semakin mudah pekerjaan manusia. Komputer generasi keempat adalah salah satu contoh perkembangan teknologi menuju arah yang lebih praktis dan lebih efisien untuk aktivitas manusia. Inovasi selanjutnya hasil dari perkembangan komputer generasi keempat yakni menghasilkan komputer portable yang bisa dibawa kemanapun dan dapat dioperasikan kapanpun atau yang bisa disebut laptop. Untuk yang selanjutnya, jenis-jenis komputer berdasarkan data yang diolah. Untuk yang pertama ada komputer analog. Analog komputer atau komputer analog ini adalah komputer yang bekerja secara paralel atau analog untuk mengolah data yang sifatnya berkelanjutan atau kontinu. Datanya berupa besaran fisik dan angka-angka kuantitatif seperti temperatur, tekanan udara, kecepatan angin, arus listrik, gelombang udara, dan lain-lain. Output komputer analog biasanya berupa pengaturan dan pengendalian kontrol sebuah mesin. Komputer ini banyak digunakan pada pengendalian industri kimia, pembangkit listrik, penyulingan minyak, atau rumah sakit untuk memantau denyut jantung. Ciri-ciri komputer analog ini adalah data yang diolah merupakan data kuantitatif. Dan yang kedua, digunakan dalam proses pengawasan pengolahan. Yang ketiga, bekerja secara kontinu dan paralel. Yang keempat, tidak memerlukan bahasa perantara. Yang kelima, mengolah data dalam bentuk fisik. Yang keenam, keluaran yang dihasilkan biasanya berupa grafik. Yang selanjutnya ada komputer digital atau digital komputer. Komputer ini adalah komputer yang bekerja berdasarkan operasi hitung variabel dalam operasi hitung. Variabel dalam komputer ini dinyatakan dengan angka-angka. Penyelesaian masalah dilakukan dengan proses aritmatik dan logik. Data dari digital komputer biasanya berupa simbol yang memiliki arti tertentu. Ya, misalnya simbol alfabetis yang digambarkan dengan A sampai Z ataupun numerik yang digambarkan dengan 0 sampai 9. Ataupun simbol-simbol khusus. Jenis komputer ini biasa digunakan untuk aplikasi bisnis dan teknik. Keunggulan dari komputer digital ini adalah memproses data lebih tepat dibandingkan komputer analog, dapat menyimpan data selama masih dibutuhkan oleh proses, dapat melakukan operasi logika, dan yang keempat adalah data yang telah dimasukkan dapat dikoreksi atau dihapus. Yang selanjutnya output dari komputer digital dapat berupa angka, huruf, grafik, maupun gambar, dan yang terakhir kecepatannya lebih tinggi dibanding komputer analog. Contohnya ini ada di komputer yang banyak digunakan orang seperti kalkulator, Apple LII atau IBM PC3. Selanjutnya ada komputer hybrid. Komputer hybrid ini adalah komputer yang bekerja secara kuantitatif dan kualitatif. Komputer ini merupakan gabungan antara komputer analog dan komputer digital. Komputer hybrid merupakan komputer bekerja dengan secara kualitatif dan kuantitatif karena merupakan kombinasi antara komputer analog dan digital. Kelebihan komputer ini lebih cepat dari komputer digital dan lebih tepat dari komputer analog. Contoh komputer jenis ini adalah komputer yang digunakan robot-robot yang sebagai pekerja pabrik serta digunakan oleh berbagai rumah sakit untuk memeriksa keadaan tubuh pasien yang pada akhirnya komputer bisa mengeluarkan berbagai analisa yang disajikan berbentuk gambar, grafik, maupun tulisan. Untuk yang selanjutnya
Kita jenis-jenis komputer berdasarkan ukuran. Yang pertama ada di superkomputer. Superkomputer ini adalah jenis komputer terkuat dalam hal kinerja dan pengolahan data. Superkomputer mampu melakukan triliunan instruksi per detik yang dihitung dalam floating point operation per second atau flops. Dia seperti personal komputer atau PC yang bisa yang bisa melakukan jutaan instruksi per detik atau MIPS. Superkomputer ini biasa digunakan secara khusus oleh organisasi besar untuk melakukan tugas tertentu, seperti untuk tujuan penelitian dan eksplorasi. Misalnya NASA menggunakan superkomputer untuk meluncurkan pesawat-pesawat ulak-alik, mengendalikannya dan untuk tujuan eksplorasi ruang angkasa. Superkomputer ini sangat mahal dan memiliki ukuran yang sangat besar. Komputer jenis ini dapat ditampung di ruangan ber-AC yang besar. Beberapa superkomputer bahkan membutuhkan seluruh ruang bangunan. Superkomputer biasanya digunakan untuk melakukan tugas seperti berikut. Yang pertama itu untuk eksplorasi ruang angkasa. Yang kedua itu untuk penelitian gempa bumi. Yang ketiga untuk perkiraan cuaca. Dan yang terakhir adalah untuk pengujian senjata nuklir. Untuk yang selanjutnya, mainframe komputer atau komputer mainframe. Meskipun tidak secepat dan sekuat superkomputer, namun komputer mainframe tetap saja merupakan jenis komputer yang sangat cepat dan mampu memproses dan menyimpan data dalam jumlah besar. Komputer mainframe biasanya ditampung di kamar ber-AC yang besar, karena ukurannya juga besar. Jenis komputer ini sangat mahal dan menghabiskan daya listrik dalam jumlah besar, sehingga hanya perusahaan dan organisasi besar yang mampu menggunakannya. Banyak perusahaan dan organisasi pemerintah yang menggunakan komputer mainframe ini untuk menjalankan operasi bisnis mereka. Perbankan, lembaga pendidikan, dan perusahaan asuransi untuk menyimpan data-data tentang pelanggan mereka, siswa, atau pemegang kebijakan asuransi. Untuk yang selanjutnya ada mini komputer. Mini komputer ini adalah jenis komputer dengan kemampuan pengolahan penyimpanan lebih kecil dari mainframe, tapi lebih besar dari microkomputer. Istilah microkomputer ini sudah dianggap kuno, tapi lebih sering disebut mid-range komputer atau mid-range system. Mini komputer biasanya digunakan oleh perusahaan kecil. Mini komputer tidak dirancang untuk satu pengguna atau single user. Masing-masing departemen dari sebuah perusahaan besar atau organisasi biasanya menggunakan mikrokomputer ini untuk tujuan tertentu. Sebagai contohnya, departemen produksi dapat menggunakan mini komputer ini untuk memantau proses produksi tertentu. Untuk yang selanjutnya, ada mikrokomputer. Mikrokomputer ini adalah jenis komputer yang menggunakan mikroprosesor sebagai unit pemrosesan utama atau CPU. Komputer desktop, laptop, notebook, netbook, ultrabook, dan yang lain-lain itu termasuk di dalam mikrokomputer ini yang biasa kita pegang saat ini. Mikrokomputer merupakan jenis komputer yang paling banyak digunakan dan paling cepat berkembang. Jenis komputer ini juga merupakan termurah, komputer yang paling murah dari semua jenis komputer di atas yang saya sudah jelaskan sebelum-sebelumnya. Dan mikrokomputer ini dirancang khusus untuk penggunaan umum, seperti untuk hiburan, pendidikan, pekerjaan. Seperti brand-brand yang terkenal di mikrokomputer ini seperti Sony, Dell, Apple, Samsung, Toshiba, dan yang masih banyak lagi. Dan yang terakhir, jenis komputer berdasarkan penggunaannya. Berdasarkan penggunaannya, komputer digolongkan ke dalam komputer untuk penggunaan khusus, special purpose, dan untuk pengguna general atau umum. Nah, komputer yang khusus. Komputer ini dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah yang khusus, yang biasanya hanya berupa satu masalah saja. Program komputer sudah tertentu dan sudah tersimpan dalam komputer. Komputer ini dapat berupa komputer digital maupun komputer analog, dan umumnya komputer analog adalah special purpose komputer. Special purpose komputer banyak digunakan untuk pengontrolan yang otomatis pada proses industri dan untuk tujuan militer, untuk memecahkan masalah navigasi di kapal selam atau kapal terbang. Sekali special purpose komputer sudah diprogramkan untuk masalah yang khusus, maka tidak dapat untuk masalah yang lainnya, tanpa adanya perubahan-perubahan yang dilakukan dalam komputer itu sendiri. Yang kedua, komputer untuk penggunaan umum atau general purpose komputer. Komputer ini dirancang untuk menyelesaikan berbagai macam masalah, dapat mempergunakan
program bermacam-macam untuk menyelesaikan jenis permasalahan-permasalahan yang berbeda. Karena komputer jenis ini tidak dirancang untuk masalah khusus, maka dibandingkan dengan special purpose komputer, kecepatannya lebih rendah. General purpose komputer atau komputer umum dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berbeda seperti aplikasi bisnis, teknik, pendidikan, pengolahan data, dan yang lain-lain. General purpose komputer dapat merupakan komputer digital maupun analog, tapi umumnya komputer digital. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebih ya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.